Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber data mortalitas. Ini kurang lebih sama kayak yang fertilitas. Isi sumber datanya itu ada sistem registrasi penduduk, sensus dan survei, penelitian, dan perkiraan atau estimasi. Nah, yang pertama, kita akan ngebahas sistem registrasi vital. Nah, sebelumnya, apa sih registrasi itu? Jadi, registrasi itu menurut KBBI adalah proses atau cara mendaftar. Nah, jadi untuk registrasi penduduk sendiri itu adalah proses pencatatan atau pendataan dari kejadian-kejadian vital seperti kelahiran, kematian, adopsi, dan lain sebagainya. Nah, registrasi vital ini dia itu sistemnya aktif, jadi masyarakat yang datang untuk melaporkan kejadian-kejadian vital itu. Namun pada kenyataannya di banyak negara-negara berkembang, contohnya di Indonesia, sistem registrasi vital ini kurang berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran dari penduduk untuk datang dan melaporkan kejadian-kejadian tersebut. Jadi data yang dikumpulkan itu kurang akurat dengan kejadian sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ini ada jumlah kelahiran. Ini ada contoh pendataan dari registrasi vital. Nah, selanjutnya dari registrasi vital itu nanti akan dibuat akta kematian. Nah, akta kematian ini termasuk data yang sangat penting karena jika ada kematian yang janggal, misalnya karena pembunuhan. Nah, jika kita punya akta kematian, itu kematiannya itu bisa diselidiki lebih lanjut. Nah, sumber ini contoh akta kematian, mirip-mirip sama akta kelahiran. Nah, yang selanjutnya itu ada sensus dan survei. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, jadi sensus dan survei ini sama-sama kegiatan yang mereka itu pasif. Jadi ini sensus dan survei ini kita yang datang ke mereka, ke masyarakat gitu, masyarakat yang didatangi. Cuma bedanya untuk sensus dia ini sistemnya secara menyeluruh, jadi seluruh masyarakat yang diwawancarai dan ya. Nah, contoh jadi sensus ini dia dilakukan 10 tahun sekali. Nah, yang paling terbaru ini yang di tahun ini 2020 sensus penduduknya. Nah, kalau sensus penduduk ini, nah ini contoh sensusnya. Nah, tentunya sensus dan survei ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk sensus sendiri, dia itu kelebihannya pastinya hasilnya lebih akurat karena datanya benar-benar didapat dari setiap individu, nggak cuma dari perwakilannya aja. Nah, terus terbebas dari kesalahan sampling. Nah, dan yang terakhir dapat digunakan untuk kegiatan survei. Jadi hasil dari sensus ini itu bisa dipakai untuk kegiatan survei. Nah, pastinya dia punya kekurangan dong. Kekurangannya itu biayanya pasti sangat mahal karena kita mencakup seluruh masyarakat. Jadi pasti butuh pengeluaran biaya yang besar. Kemungkinan kesalahan sampling besar, cakupan variabel data terbatas karena keterbatasan jadwal sensus. Nah, ini maksudnya jadi pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat itu nggak bisa banyak karena masyarakat yang kita tanya tuh banyak banget dan waktunya itu terbatas. Jadi kita cuma bisa menanyakan hal-hal yang umum-umum aja. Jadi data yang didapat itu cuma data-data yang umum, nggak spesifik. Nah, kesalahan sulit diperbaiki. Nah, kalau di sensus ini ada kesalahan, itu susah diperbaiki karena datanya itu banyak banget dari seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya ada survei. Nah, jadi survei ini mirip-mirip sama sensus, cuma dia bedanya dia ini hanya menanyakan samplingnya aja, jadi nggak seluruh masyarakat itu ditanya. Jadi yang ditanya itu hanya perwakilan, misalnya dari satu kelompok masyarakat dipilih satu orang untuk diwawancara. Nah, orang ini itu udah harus bisa mewakili seluruh kelompok masyarakat itu. Nah, dan survei ini juga biasanya dilakukan cuma kalau ada kebutuhan aja, jadi nggak rutin dilakuin kayak sensus yang 10 tahun sekali. Nah, ini contoh hasil survei. Nah, pastinya survei juga punya kelebihan dan kekurangan kan. Nah, kalau kelebihannya itu, survei itu kegiatannya lebih mudah diawasi. Karena, kenapa dia lebih mudah diawasi? Karena dia nggak mewawancarai banyak orang, jadi dia cuma mewawancarai
beberapa orang saja, dan itu pastinya bakal lebih mudah untuk diawasi. Dan biaya yang dikeluarkannya pasti lebih sedikit dari sensus kan, karena ya kita nggak butuh banyak biaya untuk mewawancarai banyak orang gitu. Terus kemungkinan kesalahan sampling kecil dan cakupan variabel data lebih luas. Nah, karena kita hanya mewawancarai sedikit perwakilannya aja, jadi kita bisa menanyakan hal-hal yang lebih spesifik, nggak cuma hal-hal yang umum aja. Nah, dia juga punya kekurangan. Hasil surveinya merupakan estimasi. Maksudnya itu, jadi hasil datanya itu ya hanya berasal dari satu orang, dan bisa aja orang tersebut itu ternyata belum terlalu menyeluruh, belum terlalu mewakili seluruh kelompoknya itu. Dan biaya yang dikeluarkannya banyak karena memerlukan kerangka sampel. Nah, survei dan sensus ini digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu ada bentuk langsung dan bentuk tidak langsung. Nah, kalau bentuk langsung ini, jadi pastinya kita langsung mewawancarai dan mendatangi masyarakat satu persatu gitu. Jadi kita benar-benar langsung datang. Nah, kalau yang bentuk tidak langsung ini, dia itu biasanya diperoleh melalui pertanyaan survivorship anak. Nah, maksudnya survivorship anak ini misalnya kayak berapa banyak sih anak yang lahir hidup atau anak yang masih hidup. Nah, selanjutnya data kematian juga dapat diperoleh dari 3 tempat ini, ada rumah sakit, dinas pemakaman, dan kantor polisi. Nah, kalau rumah sakit ini, jenis pelaporan rumah sakit ini disesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, jadi biasanya rumah sakit ini bakal ngeluarin formulir yang namanya RL A4 atau rekapitulasi laporan A4. Nah, untuk dinas pemakaman sendiri, jadi pemakaman ini punya buku pokok pemakaman atau BPP. Nah, kenapa pemakaman ini punya BPP? Karena nggak semua orang itu punya akta kematian. Nah, jadi nanti BPP-nya tersebut ini bakal diisi sama petugas pemakaman. Terus yang terakhir ada kantor polisi. Nah, kantor polisi ini punya data kematian yang lebih akurat dibanding semuanya, karena setiap ada kejadian kecelakaan atau kejadian pembunuhan dan semacamnya itu bakal langsung dilaporin ke polisi. Jadi kantor polisi punya data yang jauh lebih lengkap. Nah, selanjutnya ada penelitian. Nah, biasanya penelitian data kematian ini dilakuin bareng sama penelitian kelahiran yang disebut penelitian data statistik vital. Nah, yang terakhir ini ada perkiraan atau estimasi. Nah, maksudnya ini perkiraan atau estimasi ini tuh sama aja kayak kita menghitung angka harapan hidup. Jadi kita bisa memperkirakan, ya kayak kan dari angka harapan hidup, misalnya dari dia lahir, kita bisa memperkirakan berapa tahun sih kira-kira dia bakal hidup. Nah, jadi data kematiannya itu bisa didapat dari angka harapan hidupnya itu.